Baik, saudara-saudaraku, saya lanjutkan. Dengan mengenal Allah, dengan mengenal diri, kita akan mengenal Allah. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di bagian 2 tadi, bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Artinya, kita mengenal jati diri kita. Kalau yang saya sebutkan di awal tadi, barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya diri kita ini adalah diri kita yang sesungguhnya ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi dari jasad ini, diri kita ini yang harus kita sadari di dalam hati kita, bahwa diri kita itu adalah hanya makhluk yang diciptakan. Itu diri fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Kalau diri kita itu hanya makhluk yang diciptakan, artinya kita ini tidak punya apa-apa dan tidak punya kuasa apa-apa. Tapi buktinya kita kan bisa punya apa-apa dan punya apa-apa, punya apa-apa dan punya siapa-siapa. Bahkan kita bisa punya apa-apa dan punya siapa-siapa, itu adalah karena adanya hidup itu sendiri, adanya hayatullah itu sendiri, adanya hidup, adanya hayatullah yang meliputi di dalam diri kita itu. Itulah yang menyebabkan kita itu punya apa-apa dan bisa apa-apa. Tanpa adanya hidup, tanpa adanya hayatullah, kita tidak bisa apa-apa. Artinya kita ini hanya makhluk yang diciptakan. Kalau kita itu hanya makhluk yang diciptakan, kita itu tidak punya peran apapun. Adapun peran yang terjadi kepada diri setiap manusia itu adalah perannya hidup itu sendiri, perannya hayatullah itu sendiri, perannya hidupnya Allah itu sendiri. Jadi secara hakikat adalah peran daripada Allah itu sendiri. Jadi manusia tidak bisa apa-apa. Manusia itu sifatnya Adam. Adam itu artinya tidak ada. Jadi karena kita itu sifatnya Adam yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, Adam artinya tidak ada. Kita ini hakikatnya tidak ada. Lah yang ada itu adalah Allah. Itulah perwujudan daripada zikir yang kita lakukan sebagai zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lah hubungannya dengan ayat yang kami baca di Muqaddimah pada part 1 itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi hubungannya dengan ayat ini, dengan Allah, dengan zikir la ilaha illallah yang dikatakan zikir nafi isbat. La ilaha itu artinya nafi, menafikan yang selain Allah, kemudian mengisbatkan ilallah. Itu artinya adalah kita mengisbatkan kepada Allah. Dengan mengisbatkan kepada Allah artinya bahwa tidak ada yang selain Allah. Di dunia ini tidak ada, termasuk dari alam jagat raya dan seisinya ini tidak ada. Yang ada hanya Allah sendiri. Itulah artinya nabi isbat la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu artinya adalah dirikanlah sholat untuk mengingatku. Yang dimaksud dirikanlah sholat untuk mengingatku itu adalah yang diingat itu adalah bukan Tuhan,
bukan nama Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa yang bisa menyolatkan jasad kita itu adalah Allah, bukan jasad kita yang bisa sholat. Kalau kita di dalam hati kita itu masih punya pengertian atau pemahaman bahwa yang sholat itu adalah diri manusianya, berarti kita masih melakukan kedzaliman, masih melakukan kesyirikan. Syirik kofi yang kami sebutkan di awal tadi, syirik kofi, syirik yang sangat halus. Artinya apa? Bahwa kalau yang ada di dalam hati kita itu bahwa yang melaksanakan sholat itu adalah diri manusianya. Artinya yang sholat itu adalah hawa nafsunya. Karena manusia tadi kan sifatnya Adam. Manusia itu sifatnya Adam, tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Yang bisa membuat manusia itu apa-apa dan bisa punya apa-apa itu adalah bukan manusianya, tetapi karena adanya hayatullah tadi. Artinya wa aqimi sholata dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu adalah yang diingat, itu adalah bahwa yang melaksanakan sholat ini adalah bukan jasad kita, tetapi hayatullah menyolatkan jasad kita. Kalau yang menyolatkan jasad kita itu adalah hayatullah, hidupnya Allah, berarti sholat kita itu adalah usul. Sholat kita itu adalah sampai kepada Allah. Sholat kita itu adalah otomatis diterima oleh Allah. Karena yang sholat itu adalah bukan nafsu kita, bukan diri manusianya. Kalau yang sholat itu adalah diri manusianya, berarti manusianya itu menjadi Tuhan. Dia secara tidak langsung, secara tidak sadar, dia itu menganggap bahwa dia punya kuasa, dia punya wujud, dia punya hidup. Padahal hidup yang ada di dalam diri kita ini adalah hidupnya Allah. Wujud yang ada di dalam diri kita, wujud kita ini adalah wujudnya Allah. Kekuasaan yang ada di dalam diri kita ini adalah bukan kekuasaan kita manusianya, tetapi adalah kekuasaan Allah. Kalau kita sudah bisa memahami bahwa wujud, hidup, kekuasaan, kuasa, kekuatan yang ada di dalam diri kita ini adalah wujud, hidup, dan kekuasaan Allah, berarti yang sholat tadi itu adalah bukan jasad, bukan diri manusianya, tetapi jasad kita yang disolatkan oleh uripe Allah, oleh hayatullah, oleh Allah itu sendiri. Kemudian dengan hadis yang saya sebutkan di awal awalu man yukasabu bihil abatu yaumal qiyamati as-shalah fa in salukat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Pertama kali amalan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat itu nanti adalah amalan sholat. Kalau sholatnya itu baik, maka amalan-amalan yang lainnya pun ikut baik. Dan kalau sholatnya itu rusak, maka amalan-amalan yang lainnya pun ikut rusak. Ini artinya apa? Artinya adalah di dalam sholat tadi, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimi sholata lidzikri. Yang kita ingat pada waktu kita sholat itu adalah bahwa yang menyolatkan jasad kita itu adalah uripe Allah. Yang menyolatkan jasad kita itu adalah hayatullah. Yang menyolatkan jasad kita itu adalah Allah, bukan diri manusianya. Kalau yang sholat itu adalah diri manusianya, itu adalah kita melakukan kedzaliman yang besar atau melakukan kesyirikan. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kita melakukan perbuatan syirik karena apa? Merampas kekuasaan Allah. Ingat, manusia itu adalah sifatnya Adam, Allah adalah sifatnya Maha Kuasa. Kalau kita itu Adam tidak ada, kenapa kita itu mengaku-ngaku bisa sholat? Kalau yang mengaku-ngaku di dalam hati kita itu yang sholat itu adalah diri manusianya, berarti kita melakukan latu sirbilah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka ladul munatim, dan sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar yang tidak diampuni oleh Allah. Ini yang harus kita sadari. Nah,
saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, dengan mengenal jati diri kita, kita mengenal Allah. Sudah barang tentu kalau kita itu mengenal Allah, sholat kita itu adalah sholat yang pasti sampai kepada Allah, sholat yang pasti diterima oleh Allah. Karena yang sholat sudah bukan diri manusianya, yang sholat itu adalah hayatullah, yang sholat itu adalah hidupnya Allah, yang sholat adalah Allah yang menyolatkan jasad kita ini. Dengan demikian, secara hakikat itulah hakikatnya sholat, bukan hanya sekedar sholatnya orang-orang syariat yang hanya sekedar memenuhi rukun dan syarat, kemudian tanpa mengenal Allah, yang dikenal hanya namanya. Jadi kalau selamanya kita itu sholat, kemudian hanya mengenal namanya Allah, yang kita sembah itu adalah angan-angan. Artinya kita hanya menyembah angan-angan, bukan menyembah diri pemilik nama Allah itu sendiri. Karena yang kita sembah adalah hanya Allah, dan di situ kita masih melakukan kesyirikan itu tadi. Kemudian kaitannya dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, awaluman yukasabu bihi labatu yaumil qiyamati as-shalah, itu adalah jelas bahwa kalau sholat kita itu sudah sampai kepada Allah, sholat itu adalah menjadi kunci ibadah dari amalan-amalan ibadah yang lain. Kalau sholat kita itu sudah bisa langsung kepada Allah, karena kita sudah bisa mengenal Allah, kita sudah bisa bertemu Allah, sudah bisa merasakan Allah, dan bisa menyatakan Allah, berarti nanti kita bisa mendirikan sholat. As-sholatu lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ingat, yang diingat itu bukan namanya, tetapi yang diingat itu adalah Allah yang menyolatkan jasad kita. Kemudian sholat itu adalah menjadi kunci dari segala ibadah yang kita laksanakan. Artinya kalau sholat kita itu sudah bisa usul, sudah bisa sampai, sudah bisa diterima oleh Allah, amalan-amalan yang lainnya pun akan mengekor terhadap amalan sholat yang kita lakukan tadi. Artinya apa? Bacaan Quran kita, yang baca Quran itu bukan diri manusianya, tetapi yang baca Quran adalah uripe Allah yang ada di dalam diri kita ini. Kemudian kalau kita berzikir, yang zikir itu adalah bukan diri manusianya, tetapi yang zikir adalah hayatullah sendiri. Kalau yang zikir itu adalah yang di dalam hati kita, yang zikir itu adalah diri manusianya, ingat, itu adalah kesyirikan lagi. Kemudian kalau kita zakat, yang zakat itu adalah uripe Allah, bukan diri manusianya. Kemudian kalau kita melakukan puasa, yang puasa itu adalah hayatullah sendiri, bukan diri manusianya. Kalau yang puasa itu adalah diri manusianya, berarti yang puasa adalah hawa nafsunya. Kalau yang puasa hawa nafsunya, berarti dia adalah dalam hatinya dikuasai oleh diri manusianya itu sendiri, berarti dikuasai oleh setan, oleh hawa nafsunya. Lah siapa setan? Siapa iblis yang menguasai hatinya itu? Ya diri kita sendiri, manusia yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, ngaku-ngaku terhadap di hati kita, mengaku-ngaku punya kuasa, punya hidup, punya kuasa, punya kehendak. Itu tadi. Kemudian amalan yang lainnya pun, misalnya kita sudah haji, ya haji kita itu bukan haji diri manusianya, yang haji adalah uripe Allah yang menghajikan jasad kita, kan seperti itu. Termasuk juga seluruh aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah merupakan aktivitas Tuhan, merupakan aktivitasnya hidup, merupakan aktivitasnya hayatullah, merupakan aktivitas daripada uripe Allah, merupakan aktivitas Allah itu sendiri. Berarti
seluruh aktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah sebuah amalan soleh. Amalan soleh yang kita lakukan bukan diri manusianya, tetapi dilakukan oleh hayatullah, oleh hidupnya Allah. Dan disitulah yang dikatakan anak yang soleh. Artinya apa? Seluruh aktivitas hidupnya adalah aktivitasnya hayatullah. Ingat bahwa mengenal Allah itu tidak hanya cukup dengan namanya, tidak hanya cukup dengan asmanya, tetapi yang namanya mengenal Allah itu ada 4 tangga, ada 4 tingkatan. Yang pertama, kita harus mengenal af'alullah, mengenal perbuatan Allah, mengenal aktivitasnya Allah, mengenal perannya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenal asmaullah, namanya Allah. Namanya Allah itu banyak. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ada 99 asmaul husna. Kemudian ada nama yang ke-100 yang menjadi rahasia daripada setiap orang yang beriman. Barang siapa yang mengetahui nama Allah yang ke-100, dia dijamin masuk surga. Siapa nama yang ke-100? Ya nama diri kita ini. Kalau saya Sumarno, ya Sumarno itulah nama rahasia, nama Tuhan yang ke-100. Tapi bukan manusianya Tuhan. Ingat, manusia adalah sifatnya Adam. Tidak ada, manusia itu tidak ada hakikatnya. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya Tuhan itu sendiri. Kemudian setelah mengenal Allah, mengenal asmaullah, kemudian yang ketiga adalah mengenal sifatullah, sifat-sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah itu ada 20, mulai dari wujud, kitab, bako, muluk mukolafatuhu lil kawadisi, qiyamuhu binafsihi, kemudian kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, alam. Itu yang ada di dalam sifat-sifat wajibnya Allah. Dan manusia itu mempunyai sifat kebalikannya dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi artinya kalau kita itu sudah bisa mengenal Allah melalui sifatnya, bahwa wujud kita ini adalah bukan wujud manusianya, tetapi wujud kita itu adalah wujudnya Allah. Hidup yang ada di dalam diri kita itu adalah bukan hidupnya manusia, tetapi hidup yang ada di dalam diri kita itu adalah hidup yang ada di dalam diri manusia, hidup yang ada di dalam di luar diri manusia, hidup yang ada di dalam diri tumbuh-tumbuhan, hidup yang ada di dalam diri makhluk seluruh ciptaan Allah itu adalah hidupnya Allah. Jangan diaku-aku itu hidupnya manusia. Kemudian kekuasaan, kekuatan yang ada di dalam diri manusia itu adalah bukan kekuatan, bukan kuasa manusia. Kemudian irodat, kehendak. Manusia itu tidak punya kehendak. Manusia itu adalah sifatnya Adam. Jadi kehendak, yang punya kehendak itu adalah Allah. Nah, disinilah manusia yang banyak terjebak. Manusia itu punya keinginan-keinginan. Kalau manusia itu menuruti keinginan, berarti dia menuruti hawa nafsunya. Yang berhak untuk memiliki keinginan, yang berhak untuk memiliki kehendak itu hanya Allah. Jangan diaku-aku, supaya kita tidak melakukan kesyirikan. Kemudian kita diberi ilmu. Ilmu yang ada di dalam diri kita, yang kita pahami itu adalah bukan ilmu kita manusianya. Ilmu itu adalah ilmunya Allah. Jangan ngaku-ngaku kita berilmu. Manusia itu adalah tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, karena manusia itu sekali lagi sifatnya adalah Adam. Semua gerak, semua yang terjadi pada diri manusia itu adalah merupakan peran daripada peran hayatullah, peran hidupnya Allah, peran Allah itu sendiri. Kemudian
Di samping itu kita juga punya hidup. Hidup itu hayatullah.